Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya teruntuk Allah semata. Tidak ada yang menyamai. Tidak ada duanya, hanya Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat yang telah membawa agama yang hebat, agama yang sempurna, agama yang luar biasa, dinul Islam, agama Islam. Dengan berpegang teguh pada dua perkara, Quran dan Sunnah. Insya Allah, kalau kita tetap kembali kepada Quran dan Sunnah, hidup kita senantiasa lurus. Hidup kita senantiasa mendapatkan barokah di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keajaiban di dunia ini. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga tidak terasa kita ini lupa. Allah menghadirkan bumi seisinya. Allah memberikan ilmu. Dan Allah memberikan keutuhan-keutuhan itu untuk manusia. Dan pada prinsipnya manusia itu diberikan yang baik, baik dan baik. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dina hanifa fitratallahi allati fataran nasya 'alaiha la tabdila ihaldillah zal khaddinul qayyimu walakinna akhsyaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu dan tidak ada perubahan fitrah apapun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebagai hamba Allah dengan seluruh-seluruhnya dan seluruhnya. Semuanya lurus. Maka kalau ada penyimpangan, maka kalau ada penelikungan, maka kalau kita berpaling, itu pasti karena setan. Oleh karenanya, kita harus memalingkan dari setan. Agar kita tetap menjadi hamba Allah yang lurus seluruhnya. Agar kita mampu mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Ada 4 golongan manusia yang tentu menjadi pelengkap hidup ini. Karena pada prinsipnya seperti dalam surat Ar-Rum itu, manusia itu diberikan 2 hal, yaitu ilmu dan harta. Ilmu dan harta ini menjadi godaan bagi manusia, tetapi juga menjadi barokah bagi manusia. Makanya digolongkan atas 4 kelompok agar kita pandai bersyukur.
Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar kita masuk kelompok yang paling utama. Kelompok yang paling utama dan yang pertama adalah hamba Allah yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu. Dengan bertakwa kepada Allah, dengan beriman kepada Allah, kita menyambung silaturahmi, kita mengetahui hak-haknya di dalam rezeki yang kita miliki dan kita tahu kedudukan Allah, maka dengan diberikan ilmu dan diberikan harta, kita bisa mengolah dengan sebaik-baiknya. Orang yang berilmu dan berharta itu memiliki peluang besar untuk masuk surga. Karena hanya dengan harta kita bisa berjihad, tapi dengan ilmu jihad kita semakin terarah. Dengan harta yang kita miliki, manajemen kita bagus karena ilmu kita miliki. Ini golongan yang paling utama. Yang kedua adalah hamba Allah yang diberikan rezeki oleh Allah dalam bentuk ilmu, tetapi tidak diberi harta. Jamaah rahimakumullah. Ada seperangan orang atau sebagian orang itu diberi ilmu, tapi tidak diberi harta. Pandai, ulama, orangnya pintar, cerdas, tetapi diuji oleh Allah tanpa harta. Dan orang seperti ini masih memiliki kesempatan untuk menginvestasikan ilmunya, mendapatkan surga Allah. Karena apa? Karena dengan ilmu yang dimiliki, dia bisa berinfak, dia bisa mewakafkan ilmunya untuk kemajuan peradaban zaman, untuk berjuang di jalan Allah dengan ilmunya. Namun demikian mereka diuji dengan harta dan tidak diberi oleh harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dasar iman, pasti ilmu ini akan diselewengkan untuk mendapatkan harta yang tidak halal, untuk mendapatkan harta yang kurang baik. Yang ketiga adalah diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Nah, ini cenderung melenceng, masuk ke neraka. Biasanya orang yang punya harta banyak tanpa ilmu itu lupa. Berfoya-foya, kemudian menggunakan hartanya untuk maksiat, menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bagus. Karena diberi harta dan tidak diberi ilmu, ini kosong. Dan yang keempat, yang ketiga tadi adalah diberi harta tanpa ilmu. Artinya harta itu habis karena tidak bisa cara mengelolanya. Dan yang keempat adalah tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Ini celaka sekali. Harta dunia nggak punya, ilmu nggak punya. Sehingga apa yang dibanggakan? Tanpa takwa, maka orang ini pasti akan ke neraka. Jadi jamaah rahimakumullah, 4 golongan yang saya maksud adalah diberi harta, diberi ilmu. Diberi ilmu, tidak diberi harta. Diberi harta, tidak diberi ilmu. Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Kita berdoa pada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu dan diberikan harta. Ilmu semaksimalnya kita gunakan untuk ukhuwah Islamiyah, untuk berkhairun nas, anfa'uhum bilinas. Harta kita gunakan untuk berta'awun dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan berilmu kita bisa menginvestasikan di jalan Allah. Kita bisa menjemput surga Allah. Dengan berharta kita juga bisa menjemput surga Allah. Semoga kita termasuk golongan yang pertama. Berilmu dan berharta. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita. Nasrun minallah wa fathan qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.